Nah, ini keistimewaan yang satu ini ya kanan. Nah, di bawahnya ini ada plat dari besi. Ini artinya dia bisa digunakan untuk kompor induksi. Ini bisa digunakan di jenis kompor apapun ya, mulai dari induksi, kemudian kompor gas, kompor listrik biasa. Seperti tadi saya bilang, kalau ayam itu cukup ditunggu 5 menit, habis itu kalau udah 5 menit matikan kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya, udah lama ya, lebih dari setahun, itu saya pernah share ya tentang memilih panci tekan atau presto atau pressure cooker yang paling aman gitu ya. Nah, waktu itu di video tersebut saya mengatakan bahwa yang paling aman adalah model seperti ini. Kenapa? Alasannya model seperti ini ngelok atau mengunci ketika dia dalam posisi ada tekanan di dalam, sehingga dia tidak akan bisa dipaksa membuka ya, karena di dalamnya masih ada tekanan. Sedangkan yang tipe-tipe lain itu masih ada kemungkinan kita bisa membukanya, sehingga ada kemungkinan ya kalau orang nggak paham dengan cara penggunaannya itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, salah satu contoh kecelakaan yang diakibatkan oleh panci tekan yang kurang aman saya tunjukkan di video berikut. Apa di sini? Jangan pak. Prosedur di penerimaan ini. Dua anu. Jadi tahu sih. Kan mau kan ngajingan sih ini. Cas ini. Oke. Itu. Coba sih dipencet gue. Ya uang. Terus. Oh, udah. Atuh green lu. Lakukan asam. Oke. Iya. Bisa. Bisa. Nah, di video tadi ya, kawan-kawan, kalian bisa melihat ya bahwa sebetulnya di dalam tangki tersebut itu masih ada tekanan ya. Terbukti dengan ya anak-anak tadi ketika dia nyoba nyongkel ini bunyi gitu ya. Kemudian mereka mencoba menekan ini ada knob di sini, itu juga keluar tekanan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau masih ada tekanan seperti itu, masih bunyi di sini ya, itu artinya di dalam itu masih bertekanan ya, kawan-kawan. Artinya jangan kalian buka ya. Nah, karena anak-anak ini nggak ngerti, maka mereka tetap memaksanya untuk membuka. Dan sayangnya panci tekan mereka itu tidak ada penguncinya, sehingga ketika mereka paksa seperti ini, akhirnya blar gitu ya, terus meledak gitu ya, kawan-kawan. Nah, kalau ini ya kawan-kawan, yang model ini itu dia nggak akan bisa kalian buka ya. Meskipun sekuat tenaga kalian nggak akan bisa buka ya, kecuali kalian punya tenaga yang luar biasa sampai mematahkan ini ya, mungkin masih bisa ya. Tapi dengan tenaga ibu-ibu yang pada umumnya kalian nggak akan bisa membuka ini gitu ya. Nah, inilah makanya saya sebut aman gitu. Nah, sayangnya di panci saya yang ini ya kawan-kawan, itu saya nggak tahu mereknya apa ya. Jadi saya bisa nyebut ini yang paling aman. Nah, kemudian banyak di kolom komentar yang nanya, Pak, mereknya apa gitu. Saya udah bilang saya nggak tahu mereknya, karena apa, di sini pun nggak ada tulisannya. Ketika beli, ini dulu juga nggak beli, ini dikasih tetangga depan rumah ya kawan. Jadi sayangnya nggak tahu mereknya ya kawan. Kemudian saya coba cari-cari ya, setiap kali ke toko peralatan masak gitu, saya cari yang mirip ini dan nggak dapat ya kawan. Nah, pada akhirnya istri saya kemudian beli yang model ini, dan ternyata ini memiliki pengaman yang mirip dengan ini gitu ya. Nah, nanti saya akan review ini panci merek apa. Kemudian bagi kalian yang belum paham bagaimana sih kok ini bisa memiliki pengunci sehingga tidak bisa dibuka ketika kondisi bertekanan gitu ya, sehingga aman gitu. Nanti kita akan bahas. Oh ya, ngomong-ngomong ya kawan-kawan, ini juga karena pancinya udah lama, mungkin udah berusia lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya dia akan mengalami masalah ya. Dan ini memang mengalami masalah ya, kalau ditutup ini susah mau dikunci ya. Nah, kalau kalian tertarik bagaimana cara memperbaikinya, nanti kita akan buatnya di video terpisah ya.
Kenapa? Kalaupun kalian beli yang ini, suatu saat kalian akan mengalami hal seperti ini juga, macet. Ya, perhatikan tuh, nggak bisa ditutup dengan sempurna, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa ditutup dengan sempurna ya, kawan. Ini nih, kenapa yang ini modelnya aman ya. Kalau kalian nggak bisa nutup dengan sempurna, maka ini nanti akan ngewes ya. Maka kalian juga akan gagal untuk memasaknya, gitu ya. Jadi pengamanannya ibaratnya berlapis-lapis, gitu ya. Oke, ngomong-ngomong sekarang kita akan bahas yang ini ya, kawan. Baik, ini mereknya adalah Cyprus, gitu ya. Tulisannya Cyprus, bukan Ciprut ya. Cyprus atau Cyprus atau apalah, saya kurang tahu bacanya. Tapi yang jelas saya tampilkan aja tulisannya di layar. Kalau lihat buku manualnya, ya kawan, ini di buku manualnya Cyprus ini katanya perusahaan Belgium gitu ya. Nah, saya sih biasanya nggak terlalu percaya dengan tulisan di manual ya, kawan. Karena apa? Kita ini udah biasa ya punya produk bikinan Amerika, Eropa, Cina gitu. Dan langsung saya tahu ketika pegang barang ini, ketika dipegang, dia langsung ngomong, ini bikinan Cina gitu ya. Dan benar aja ketika saya tanya istri saya, ini bikinan Cina ya? Tulisannya PRC gitu ya. Nah, PRC itu sebetulnya singkatan dari People Republic of China, atau kalau di bahasa Indonesia kan Republik Rakyat Cina gitu ya, kawan. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Karena apa? Kebanyakan produk sekarang memang bikinan dari Cina ya, kawan. Bahkan iPhone aja yang katanya merek Amerika pun pabriknya di Cina juga gitu ya. Oke, ngomong tentang pabrik pembuatnya, udah saya omongin ya, di Cina. Kemudian yang kedua ya kawan, karena tulisan mereknya di sini ini menggunakan laser ya. Jadi saya sih ada perasaan bahwa ini sebetulnya merek aslinya dia tidak bermerek ya. Jadi ini nggak ngomongin sekedar merek Cyprus ya kawan. Merek-merek lain itu kalau kalian lihat itu markingnya atau penamaannya hanya menggunakan laser, itu boleh kalian curigai bahwa itu sebetulnya aslinya tidak bermerek ya. Lalu perusahaan di Indonesia kemudian memerekinya lah kayak gitu ya. Jadi kayak kalian impor dengan nama kalian sendiri, misalkan kalian namanya Supomo ya, kalian impor, kalian kasihkan aja ke perusahaan marking ya, nanti akan dinamain Supomo. Nah, kayak gitu bisa ya kawan. Oke, nah ini ngomongin keotentikan produk ya tadi ya. Baik, sekarang ngomongin ke kualitas produk ya. Nanti masalah locknya kita akan bahas belakangan ya. Kenapa ini saya bilang model paling aman gitu ya kawan. Nah sekarang ngomongin material produk ya kawan. Yang Cyprus ini, nah ini punya saya kan 4 liter ya. Nah jadi kecil, nah, kayak gini. Isinya kayak gini kawan. Ya ini ada untuk kukusan. Ya seperti saya bilang kalau produk dari Cina ini biasanya ngirit material ya. Di kuping nggak enak kawan karena tipis kayak seng gitu ya. Kita lihat sekarang bahan-bahannya ya kawan. Kalau saya baca di manualnya, bodinya ini terbuat dari aluminium yang di anodized ya, anodized. Jadi ya permukaannya itu dibikin sedemikian rupa sehingga tidak mudah karatan ya, terus kelihatan tampilannya juga lebih indah gitu ya. Kalian bisa perhatikan. Jadi ini aluminium anodized gitu ya. Nah kemudian nah ini keistimewaan yang satu ini ya kawan. Nah di bawahnya ini ada plat dari besi ya. Nah apa gunanya plat besi ini? Ini artinya dia bisa digunakan untuk kompor induksi, dan memang udah saya coba dan bisa ya kawan. Nah kalian kalau mencari alat masak yang bisa digunakan di kompor induksi, maka gunakan magnet ya, coba tempelin. Nah kalau bisa nempel kayak gini, ini artinya kalau bisa nempel seperti itu artinya dia adalah baja karbon atau orang bilang besi gitu ya. Nah besi atau baja karbon ini itu adalah material yang bisa dipanaskan menggunakan
kompor induksi gitu ya. Jadi keistimewaannya dari Cyprus ini bisa digunakan di jenis kompor apapun ya, mulai dari induksi, kemudian kompor gas, kompor listrik biasa, konduksi ya, kemudian konveksi, kemudian kompor minyak tanah pun bisa ya, kemudian pakai kayu bakar pun bisa ya kan. Jadi semuanya bisa. Oke. Kemudian keistimewaan kedua, ada tempat ini ya, tatakan untuk kukusan, sehingga kalau kalian membuat singkong kukus misalkan ya, atau bahan-bahan lain yang dikukus, maka kalian bisa menggunakan ini. Nah, mungkin kalian yang belum pernah punya presto penasaran apa Pak gunanya kukusan dengan presto. Nah, presto ini mempercepat proses pemasakan, kemudian juga memperhemat penggunaan gas ya kawan. Karena apa? Kalian hanya butuh api yang sangat kecil, itu sudah bisa membuat masakan menjadi masak gitu ya. Jadi nanti akan saya praktekkan juga ya. Baik, jadi itu ya bodinya tadi sudah kita pelajari. Sekarang tutupnya ya. Jadi tutupnya ini kalau saya kira ya, ini adalah bukan stainless steel, tapi kayaknya dia adalah besi yang dilapis krom ya kawan. Jadi bedakan antara stainless steel dengan besi yang dilapis krom ya. Kenapa saya curiga ini besi? Karena kalau ditempel magnet nempel. Nah gitu ya. Sedangkan bahan stainless steel, ini contoh stainless steel ya. Ini yang tipe lain ya kawan. Nah dia ada nempel tapi nempel lemah. Berarti ini stainless steel yang kelasnya agak rendah ya, misalkan 304 misalkan gitu ya. Jadi stainless steel ada kelas-kelasnya ya kan. Saya coba yang ini bodinya ya. Nah ini bodinya nggak nempel sama sekali, berarti ini kemungkinan stainless steel 316 ya, kemungkinan ya. Nah seperti itu ya kawan. Jadi nah inilah bedanya antara bahan yang murah dengan bahan yang mahal ya kawan. Kalau ini memang lebih mahal ya harganya. Kalau saya nggak salah ingat waktu itu saya beli sekitar 500 ribuan stainless steel ya. Nggak tahu sekarang mungkin udah naik lagi. Sedangkan ini harganya di pasaran online itu hanya 250 ribuan gitu ya. Nah kalau kalian penasaran belinya di mana, nanti silakan lihat di kolom deskripsi ya. Nanti di situ saya sertakan, kalian bisa membeli atau order secara online gitu ya. Baik, sekarang kita pelajari fitur-fiturnya ya. Baik, sekarang perhatikan ya kawan, fitur-fiturnya. Yang pertama kenali dulu ya, ini kelihatannya kayak tombol gitu aja ya. Sebetulnya ini adalah safety valve atau katup pengaman ya kawan. Nah, apa sih gunanya katup pengaman ini ya? Dia gunanya adalah kalau seandainya ada tekanan berlebih yang kita tidak inginkan ya, maka uap akan keluar dari sini gitu ya. Nah kalau tidak ada katup pengamannya, kalau sampai ini mampet ya, maka panci kalian bisa meledak gitu ya. Nah di sini kenapa saya bilang aman, karena dia punya dua, satu macet masih ada ini macet masih ada ini gitu ya, sehingga ya perlindungan nggak ganda lagi, ini triple mungkin ya kawan. Nah seperti itu. Kemudian yang tengah, nah ini adalah katup utama ya. Ini adalah katup pelepas tekanan atau release, pressure release gitu ya. Nah biasanya ketika tekanan di panci udah tercapai di bawah di dalam panci ya. Jadi kalau tekanan di dalam panci udah tercapai, maka udara akan mulai keluar dari lubang-lubang ventilasi ini ya. Nah sebetulnya sih uapnya itu keluarnya dari sini gitu ya. Nah kalau kalian nggak pasang ini, maka uap akan keluar terus menerus dan tekanan tidak akan tercapai, sehingga presto kalian tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi kalian harus memiliki ini gitu ya. Nah ini biarkan berada di atas ini ketika memasak ya kawan. Nah ini ya baru boleh kalian lepas ya kalau misalkan kalian mau membukanya gitu ya, untuk memastikan bahwa tekanan di
dalam panci sudah habis, maka kalian bisa mencabutnya. Nah, seperti itu. Nanti saya akan peragakan ya, kawan. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, Pak, kenapa katup saya ini nggak mau berputar gitu ya. Sebetulnya ini tidak harus berputar ya, kawan. Yang penting dia mengeluarkan uap gitu, maka sudah berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi nggak harus berputar, karena memang banyak yang bisa berputar. Nah, kayak gitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Dan sedikit review ya, kawan. Di sini ini lubangnya mampet satu ya. Nah, inilah kenapa saya bilang kalau barang murah ini kadang-kadang ada aja cacatnya ya. Dari pabrik nggak dibersihin, jadi mampet satu. Nanti saya akan membersihkannya mungkin entah pakai paku atau apa gitu ya. Kalau alat ya mungkin harus pakai bor ya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pelajari fitur pengunciannya ya. Perhatikan ya, kawan. Fitur penguncian ini agak terlalu teknis ya. Kalau ibu-ibu mungkin nggak terlalu mau dengerin ya. Mudah-mudahan ada bapak-bapak yang membantu istrinya di sini untuk memperbaiki atau memasak menggunakan presto ini ya. Perhatikan ya, kawan, di sini ini ada katup yang mana dia itu kalau tekanan di dalam panci ini udah meninggi ya, dia akan kedorong oleh uap ya. Ini kan posisinya kayak gini ya, kawan. Nah, ketika dia terdorong dari bawah sini ya, maka dia akan kayak gitu ke sana ya, dia akan terdorong ke sana gitu. Nah, ketika dia terdorong maka dia akan menutup ya. Nah, ketika dia menutup ya, kawan, maka dia itu mengunci tuas ini. Ini kelihatan nggak ada tuas tongolan ini. Nah, kayak gitu. Nah, tuas ini perhatikan ya, kalau ini udah nutup kayak gini, perhatikan tuasnya jadi posisinya di sini ya, kawan. Ini saya keluarin dulu biar enggak berisik. Ya, saya ulang sedikit lagi ya, kawan. Perhatikan ya, ini. Nah, dalam kondisi normal dia kayak gini ya. Nah, ketika kita menutupkan pengunci ini ke gagangnya, tuh nggak kelihatannya. Nah, ini gagangnya ya, karena nanti saya tunjukkan mekanismenya. Ketika kita menguncikan ini ke gagangnya, maka ini tuas ini dia akan mundur kayak gini, mundur ke belakang. Terus perhatikan ini nanti ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini mundur, maka dia bisa masuk ke dalam. Nah, ini posisi ini ya, dia akan menutup lubang ini, kawan. Ya, dia akan menutup lubang ini ya, sehingga kemudian panci ini bisa berfungsi gitu ya. Nah, perhatikan ya, ketika kalian proses pengunciannya nggak sempurna atau nutupnya nggak sempurna ya, ketika kalian nutupnya nggak sempurna, maka tuas ini atau tongolan ini ya nggak akan terdorong ke sini, sehingga dia nggak akan bisa nutup ya. Perhatikan tuh, nggak bisa nutup, sehingga nanti dia akan ngewes terus ke sini. Sehingga kalau ada ngewes terus, sekarang kalian tahu ya bahwa proses penutupan kalian mungkin belum sempurna gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan ya, kan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme pendorongan ini kok bisa mundur kayak gini ya. Nah, inilah gunanya alur di bodi pancinya ya, kawan. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, perhatikan. Alurnya itu seperti ini. Jadi ketika kita masukkan ya, ini kan ada bidang miring kayak gini ya. Ketika kita masukkan, biar jelas. Ketika kita putar dia kita nutupnya gini ya. Nanti saya peragakan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika kita putar, maka tuas yang tadi itu ketarik ke sini. Nah, dia mundur sampai sini. Nah, dengan cara dia mundur sampai sini, maka yang tongolan yang terbuat dari aluminium yang ada silnya tadi, dia bisa naik akibat uap di sini. Ya. Nah, ketika yang di sini tadi udah naik ya, kawan.
Terus ada proses penguncian lagi, kawan. Bentar ya. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ini kawan ya, perhatikan ya. Ketika tuas atau tongolan yang di bawah yang hitam tadi, dia belum masuk ke bidang miring yang ini ya. Ketika dia belum ketarik, maka dia masih ada plastik hitam yang menutup itu ya, kawan. Perhatikan. Nah, ketika kita kuncikan tutup ini, maka dia akan tertarik seperti ini. Perhatikan warnanya sini ya. Nah, kelihatan ya. Coba lagi ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini serba hitam ini di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini udah tertarik, nanti yang di dalam kalau kena uap dia akan nongol. Perhatikan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian dia interlock ya, saling mengunci ya, kawan. Kalau dia sudah ngunci seperti ini ya, maka sampai di sini tekanannya benar-benar habis, maka dia baru akan jatuh ya. Perhatikan kalau dia jatuh bagaimana. Nah, kayak gini ya, jatuh ya. Ini naik, ini jatuh ya. Agak susah dilihat ya, karena kecil. Naik, jatuh. Nah, gitu. Oke, intinya bagi kalian yang mungkin tadi susah untuk mengamatinya, intinya di sini ada interlock yang mana mengamankan agar kita tidak bisa membukanya ketika panas. Oke, ya. Kemudian tips ini ya, tips. Ketika kalian menggunakan ini, ya kawan, maka tetap jaga kebersihan ya. Tiap kali selesai, ini kalian tarik keluar. Kemudian kalian bersihkan. Kenapa? Kalau ini misalkan dia terkena kotoran seperti daging atau sayur gitu ya, nyelip di sini-sini, maka ada kemungkinan panci tekan kalian tidak akan bisa beroperasi karena akan ada kebocoran melalui pinggiran sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kualitas lagi, ini agak tajam ya, hati-hati ya kawan. Ini sakit ini kalau sini. Mungkin kalau saya gerak gini bisa tersayat ya. Nah, ini masukan ini untuk apa nih, ciprus ya, agar menghilangkan pinggiran tajam di sini nih. Nah, oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan dari panci tekan ini ya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba. Saya sekarang nggak masak beneran ya, ini hanya saya taruh air aja. Nah, saya hanya nunjukkan bagaimana dia nanti bekerja. Terus ini tip ya dari saya, kalau kalian masak itu nggak boleh lebih dari 3/4 ya. Bahkan kalau sayuran, apalagi bahan-bahan lain yang bisa mengembang, itu harus maksimal setengah ya, maksimal segini aja. Kenapa? Kalau sayuran atau makanan lain yang mengembang, ya nanti takutnya bahan makanan akan menutupi katup-katup pengaman ini sehingga akan berbahaya. Ya, jadi perhatikan. Ya, kemudian berapa lama sih memasak? Ya, kemarin istri saya udah mencoba memasak itu total sekitar 7 menit saja. Itu untuk melunakkan ayam ya. Jadi ayam kampung itu hanya 7 menit ya, bayangkan. Dan 7 menit itu ya 2 menit dengan api normal, kemudian 5 menit dengan api kecil. Ya, api kecil itu yang tengahnya itu, atau kalian kecilkan lah yang penting ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai, ini ya, di sini ini ada tanda panah. Harus disesuaikan dengan tanda panah di sini. Jadi mungkin akan susah terlihat di video ya, tapi di sini ini ada tanda panah ya. Di sini juga ada tanda panah. Tanda panahnya luruskan. Nah, seperti ini. Diluruskan. Kalau dia udah lurus ya, maka dia bisa ditekan seperti ini. Nah, kelihatan ya. Ketika saya tekan, dia ada udara yang keluar dari dalam panci. Nah, seperti itu. Habis itu putar, harusnya diputar bisa dengan ringan. Nah, seperti ini. Ini posisi udah terkunci ya.
Kemudian perhatikan ini udah terpasang dengan pas ya. Lalu di sini ini masih tenggelam pinnya ya. Kenapa? Karena memang belum keluar uap. Nanti kalau uap udah mulai keluar dan makin kencang, maka pinnya akan naik. Nanti saya akan tunjukkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlihat ya dari kamera. Oke, sekarang saya akan mulai memasak ya. Perhatikan tahapannya ya. Pertama pakai api normal aja. Nah, itu saya tunjukkan apinya ya, normal seperti itu. Kalau mau dikecilkan sedikit juga boleh, nggak masalah. Nah, perhatikan ya, sambil saya coba rekam pakai HP ya, perhatikan pinnya itu masih tenggelam ya di dalam sana. Nah, perhatikan ya, masih tenggelam, nanti kita akan rekam ketika dia mulai nongol. Baik, ini udah mulai kedengaran bunyi uapnya ya. Perhatikan nanti apakah akan terlihat nongol ya di lubang itu. Nah, kelihatan ya. Jadi tiba-tiba ada nongol putih di situ. Nah, ketika dia udah nongol seperti itu, ya, sekarang proses pembentukan tekanan di dalam panci tekan dimulai ya. Sekarang kalau ada produksi uap yang berlebih ya, dia nanti akan dikeluarkan lewat sini ya. Nah, karena ini adalah katup utama ya. Yang ini sama ini untuk katup safety ya, atau katup keselamatan lah gitu ya. Seandainya ini gagal, maka ini dan ini akan membuka. Nah, dalam kenyataannya bisa saja ini dan ini sedikit bocor ya. Nanti kalau mungkin kalian ada yang mendesis dari sini dan sini, asalkan tidak terlalu kuat, enggak masalah. Nah, perhatikan, ini udah mulai keluar sini. Inilah waktunya mengecilkan api. Perhatikan, api sangat kecil ya, kecil sekali. Nah, maka inilah kita bisa berhemat gas kalau menggunakan panci tekan ya. Jadi tahapannya ya udah seperti ini ya. Habis itu berapa lama kalian menggunakannya ya terserah. Seperti tadi saya bilang, kalau ayam itu cukup ditunggu 5 menit. Habis itu kalau udah 5 menit matikan kompor, lalu diamkan sampai dia mendingin sendiri. Itu aja ya. Itu aja pesan saya, biarkan sampai dia mendingin sendiri. Kadang orang ada yang nggak sabar, ini ditarik-tarik. Nah, kayak gini, ini bahaya ya sebetulnya. Jadi sebaiknya nggak usah ditarik-tarik, ya sabar aja, tunggu sampai dingin. Jadi untuk pembuatan ketupat, itu kalian mesti panaskan 30-40 menit. Kalian silakan coba-coba ya. Kalau 30 menit misalkan udah dirasa udah matang, ya sudah. Mungkin kalian akan gagal pertama kali, kurang bagus. Habis itu, makanya jangan terlalu banyak untuk kalau masih mencoba ya. Setelah 30 menit ternyata masih kurang lembut, maka tambahkanlah misalkan 35-40 menit ya. Jadi maksimal yang sudah pernah saya praktekkan adalah 40 menit gitu ya. Baik, sekarang ya, seperti saya bilang, nggak usah buru-buru ya. Banyak orang yang mengajarkan buru-buru ini dicongkel. Saya lebih baik saya tunggu sampai dingin. Tapi seandainya kalian memang buru-buru gitu ya, maka yang kalian perlu lakukan adalah ini disiram dengan air ya. Perhatikan, saya akan praktekkan disiram dengan air. Kalau nggak disiram, maka akan gini terus.
Nah, ini lama ya, bisa sampai mungkin 15 menit atau lebih. Baik, sekarang perhatikan ya, bagaimana cara mendinginkan ini kalau kalian memang buru-buru ya. Karena saya tidak anjurkan. Kalau buru-buru, nah dinginkan, ini perhatikan ya, ini masih bertekanan di dalam. Nah, bahaya. Maka dinginkan pakai diguyur air ya. Dengerin ya, tadi ada suara ngowos. Ya, itu artinya apa? Katupnya di sini udah mulai turun. Ya, kalau katup di sini udah turun, itu artinya sudah aman. Ya, udah cukup dingin untuk dibuka. Sekarang lihat, kalau kalian masih belum yakin, ini boleh ditarik. Loh, kayak gini. Kalau perlu lepas kalian. Nah, lepas. Jadi pasti aman gitu ya. Setelah itu tinggal dibuka. Nah, kayak gini. Perhatikan ya. Kalau ini tongolannya dia belum turun, kalian tidak akan bisa membuka ini. Makanya ini saya bilang kunci tekan ini aman karena dia ada interlocknya ya, penguncinya. Tuh, bisa dibuka dengan aman ya. Meskipun ada uap tapi tekanannya udah nggak ada lagi. Baik, sekian dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan konten yang saya bawakan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.